Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Kausar, yang kami hormati pengurus Yayasan Al-Kausar, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Masjid Al-Kausar, yang kami hormati pengurus komite Masjid Al-Kausar, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan Masjid Al-Kausar, serta yang kami hormati para wali murid SD Al-Kausar. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwan nas ayyuhum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu, kami mohon izin menyampaikan materi-materi terkait kajian yang diminta oleh panitia, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa memiliki generasi muda atau keturunan dan anak-anak yang memiliki kemampuan pengetahuan Islam yang baik dari generasi ke generasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita berada di era yang beda. Mungkin ketika orang tua yang usianya sudah senja, artinya yang zaman dahulu itu generasinya kalau secara ilmu angkatan itu baby boomers, baby boomers yang kelahiran sekitar 50, 60 sampai 70. Kemudian setelah baby boomers ada generasi yang namanya generasi milenial, yang mana itu lahir tahun 80-an sampai 90-an, dan kemudian ada namanya generasi Alpha, generasi Z, dan terakhir ini generasi Alpha yang tadi, yaitu anak-anak yang sejak kecil, sejak lahir sudah dipandangkan HP. Kalau dulu itu kan Bapak Ibu yang ibu angkatan senior itu baru kenal HP itu kan sudah usia dewasa. Kemudian yang tengah-tengah handphone itu usia remaja. Nah, yang anak sekarang itu sudah sejak kecil mengetahui handphone, sehingga yang namanya perkembangan teknologi sangatlah pesat, sangatlah cepat, dan juga bisa menjadi seakan-akan pisau bermata dua, yaitu keunggulan ataupun kekurangan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pastinya Pak Ibu tadi sudah disebutkan oleh ketua komite kita masukkan anak kita ke sekolah itu apa? Tentunya untuk agar kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya antum, Rasulullah, sahabat-sahabatku ini, umat ini, man ta'allama al-Qur'an. Man itu siapa? Ta'allama itu bentuknya adalah fi'il madhi. Jadi di bahasa Arab itu ada dua konsep kata, namanya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi itu kalau dikira past tense atau sudah telah dilakukan, grammar Inggris. Kalau fi'il mudhari itu adalah future tense ataupun sedang dilakukan dan akan. Bentuknya Nabi mengatakan man ta'allama, yang telah mempelajari Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Sehingga menurut saya panjenengan semua menempatkan anak-anak jenengan di SD Al-Kausar, insya Allah sudah tepat. Di mana kalau kita itu melihat di luar sana, yang namanya anak-anak saat ini, kemarin viral ada lato-lato ya, tekek dengan terus tekek itu kan setiap, bahkan di masjid dan lain-lain, itu menurut saya adalah suatu hal yang membuat anak-anak agak terpisah dari yang namanya itu. Nah itu di banyak orang, ketika anak-anak kita saat ini fokusnya ke handphone, fokusnya ke hal yang digital, main game dan sebagainya, bukan motorik, dan kita tidak hadir untuk mengajak atau membuat anak kita itu apa ya, kembali kepada agama seperti yang disebut sudah uji terkait sholat dan lain sebagainya. Karena namanya anak kita akan lihat kepada orang tuanya, itu pasti. Oleh karena kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau punya cucu,
diajak ke masjid cucunya itu. Dan ketika ramai, sahabat tidak ada yang bukan perkara itu Rasulullah, bukan, karena Rasulullah itu hadir di muka bumi sebagai utusan Allah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Jadi Allah yang telah mengutus di dunia ini seorang rasul kepada kaum ummi ataupun buta huruf. Seorang rasul untuk membacakan ayat Al-Quran. Dan sehingga apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu akan menjadi teladan. Nah, tapi kalau sekarang ataupun yang dulu-dulu ketika ada anak kami di masjid, kemudian para jamaah itu terganggu, akhirnya diusir. Kami keluar dari masjid, jangan di masjid untuk sholat, bukan untuk mainan. Nah, itu yang menjadi masalah. Ketika anak-anak itu merasa, kalau saya mengarah jamaah di masjid, sudah saya tak keluar aja main game. Nah, kalau sekarang itu katakanlah main game, kemudian mencari tempat wifi untuk game online dan lain sebagainya. Sehingga saat ini dengan kondisi anak kita, ada seorang ekonom yang namanya Prof. El Kasali. Beliau punya buku Generasi Strawberry. Nah, apa itu generasi strawberry? Ya, anak kita itu generasi strawberry. Jadi kelihatannya langsung merah, seger, enak. Tapi ketika dipencet langsung hancur, langsung itu barang baik. Kenapa? Artinya kita bahwa anak kita dengan mudahnya teknologi ini, mudahnya handphone tadi, dimudahkan dengan yang namanya internet, seakan-akan pintar, seakan-akan ngerti semuanya. Tapi ketika dihantam dengan masalah itu, mental dan lain sebagainya langsung ciut biasanya. Nah, inilah yang menjadi perlu kita bersama. Sehingga dalam beberapa literatur pendidikan Islam itu ada 3 unsur yang membantu anak untuk menjadi pribadi. Pertama adalah ibunya. Rasulullah mengatakan, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Sehingga bagaimana anak itu akan berubah tergantung ibu. Yang kedua adalah lingkungannya, bisa sekolahnya, bisa masyarakatnya, mungkin dia betul dengan siapa. Baru yang terakhir adalah anaknya itu sendiri. Jadi kalau kita dalam pendidikan anak, kita tidak bisa hanya langsung mengacu kepada anak itu sendiri. Sehingga menurut beberapa ulama pendidikan itu mengatakan harus dilihat dari siapa orang tuanya, bagaimana pendidiknya. Baru kemudian siapa yang dilingkungan, artinya siapa yang menjadi teman sehari-harinya, di sekolahnya bagaimana, di lingkungannya bagaimana dan sebagainya. Oleh karenanya, Ibu, Rasulullah tidak lupa selalu mengajarkan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dengan kalau Quran itu enak dipandang. Rabbana hab lana, ya Allah, paringono min azwajina, istri-istri, maksudnya istriku, istri sahabatku dan istri umatku. Dan juga dzurriyyatina, keturunan-keturunanku, qurrata a'yun, seorang yang enak dipandang, memiliki air beauty. Artinya dia itu enak, kemudian dia itu kalau nakal wajar, namanya anak tidak mungkin tidak nakal. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai yang dilihat dari diri tadi dapat mengarahkan anak kita ke arah yang baik dan benar. Sehingga para Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa salah satu kenapa Kodya Idil Al-Kausar ini ada tadi divisinya, yaitu unggul dalam akidah dan akhlak. Dan juga ada program tahfidz, serta ada yang namanya program ngaji yang mana itu juga menguras tenaga. Artinya kalau dibandingkan dengan beberapa sekolah yang tidak bersihnya Islam, itu kan masuk hanya mungkin pelajaran agama saja. Jadi ketika dia keluar dari sekolah, ya terserah yang bersangkutan mau ikut TPQ atau tidak. Nah, mengapa Allah menjelaskan dalam surat Yusuf ayat 2? Allah menjelaskan bahwa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami, coba dilihat Allah itu mengatakan kami, inna. Jadi ibaratnya itu seperti bahasa komunikasi yang sangat sopan. Sungguhnya kami.
anzalna telah menurunkan Al-Quran, anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, bahasa Arab, la'alakum ta'qilun, agar kau semua bisa berpikir. Pertanyaannya, kenapa kok kita itu disuruh, bahkan ini Al-Quran yang kenapa kita diarahkan untuk mengajari Al-Quran dengan bahasa Arab? Salah satunya adalah Al-Quran merupakan suatu bahasa Arab, merupakan bahasa yang kaya raya. Kalau kita melihat mukjizat, kita ambil contoh mukjizat. Banyak dari kita yang mengatakan yang namanya mukjizat itu merupakan suatu hal besaran Allah, gitu. Tanda-tanda luar biasa Allah melalui nabinya. Padahal secara bahasa ada kata ajaza, ain, jim, dan z. Sedangkan kalau puasa itu ain, z, aziz. Jadi kalau ada orang namanya aziz, kita panggil aziz, itu malah justru melemahkan beliau, karena ajaza itu melemahkan. Sehingga kalau kita mengatakan mukjizat itu kan kebesaran Nabi justru melemahkan yang ada. Sebagai contoh, ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh para umatnya dan juga masyarakat kali itu karena tidak mau menyembah berhala, beliau dibakar, diikat, kemudian apinya jadi dingin. Itu menandakan bahwa Tuhannya mereka atau berhalanya mereka itu lemah. Kemudian turun Nabi Musa. Ketika Nabi Musa tongkatnya menjadi ular untuk memakan ular-ular para sihir. Jadi kala itu kan banyak sihir sudah berjaya. Yang namanya bukan sulap itu masih ada tinggi. Kalau sihir murni dia menjadi apa, berubah jadi apa, ranggilan dan sebagainya, itu sihir. Karena ada sementara syaitan di situ. Maka kayaknya Nabi Musa memakan ular yang ada pada sihir itu, jadi melemahkan sihir. Kemudian Nabi Daud, bagaimana beliau bisa meleburkan baja besi untuk baju zilah perang. Karena untuk melemahkan kala itu di mana zaman itu mudahnya perang. Dan Nabi Muhammad SAW diberi Al-Quran. Bahkan anak kecil itu sering ngobrol-ngobrol itu dia Nabi Muhammad bisa cuma Al-Quran kok. Bahkan bisa kita juga seperti itu kok, Al-Quran saja. Ternyata ketika zaman Nabi Muhammad yang namanya informasi, yang namanya komunikasi, yang namanya syair-syair dan lain sebagainya itu sudah baik, sudah banyak. Sehingga Allah menyebut Al-Quran itu untuk apa? Untuk menjadi hujah, untuk menjadi pedoman sampai akhir zaman. Masalahnya, yang namanya orang tidak senang Al-Quran itu akan ada sampai akhir zaman juga. Ini akan nanti lebih. Artinya pentingnya kita mengajarkan anak kita Al-Quran dan hadis serta ilmu kelas penting. Sebagai contoh, tadi saya sampaikan di surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah menjelaskan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Huwa dia Allah huwallazi allazi ba'atsa, yang telah memutuskan fil ummiyina di kaum-kaum buta huruf rasulan, seorang rasul Nabi Muhammad minhum, dari mereka yang sama-sama buta huruf, yatlu 'alaihim. Dan kalau dia di terjemahan itu tulisannya membacakan. Orang-orang yang sekarang berarti tidak sinkron. Yang namanya bahasa dari ngawur. Nabi Muhammad tidak mau Muhammad yang mengingatkan Muhammad itu adalah Nabi palsu. Muhammad itu adalah Nabi yang bohong. Kata siapa Muhammad itu buta huruf. Bohong itu ada ayat-ayat lu alaihim ayat ini, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Kalau kita tidak kuat, apa itu? Kita tidak kuat ilmunya, tidak tahu bagaimana dasarnya, goyang iman. Oh iya, benar ya. Sebab harusnya beliau itu buta huruf kok bisa membaca. Nah ini yang menarik. Kenapa Allah mengambil kata yatlu? Karena yatlu itu adalah dari kata tilawah, tala yatlu, bukan qoro'ah, ikro, kiro'ah, berbeda artinya. Kalau tala yatlu itu artinya membacakan tanpa teks, jadi hafal. Tapi kalau qoro'ah, yakro, atau kiro'ah itu menggunakan teks. Sehingga orang-orang yang tidak paham dan bahasa Arab, orang-orang yang tidak mengerti dasar konsepnya akan menjadi bingung. Ini agak sedikit pikir tapi penting. Mengapa demikian? Karena kita punya anak-anak yang mana anak kita pasti punya handphone, yang mana di hidupnya itu bisa mencari seserah. Apalagi sekarang itu sangat luar biasa.
ada namanya murtadin di Indonesia, ada namanya kesalahan Al-Quran. Padahal bisa yang takut, tidak sinkron dengan bahasa Arab. Nah, kalau kita sebagai orang tua, mohon maaf ini agak sedikit mikir karena dasar konsep, dasar akidah anak kita. Kalau kita tidak kuat secara akidah kita, tidak mengajarkan kepada anak kita dengan hal seperti itu, besarnya ya untuk kita bisa login ke agama lain, bisa pindah ke agama kalau kita tidak kuat seperti itu. Oleh karenanya, Bapak Ibu, yang namanya tadi ya, sebagai contoh Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, di Al-Quran mengatakan ro'a itu bukan nador, ada dua gambar melihat ro'a dan nador. Ro'a itu melihat jauh, jadi kalau saya PBB ini nador terdekat. Tapi kalau gedung nanti tegak, kemudian matahari, tower, masjid itu ro'a, nggak bisa digapai. Nah, di Al-Quran juga sama, Nabi Ibrahim melihat kaukaban, bintang-bintang, syams, matahari, omat, bulan ini ro'a itu menurut saya melihat. Jadi betul-betul sudah dipikir sama Allah terkait masalah bahasanya. Sudah jadi hujan kan? Oleh karenanya Bapak Ibu, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu sering kita doakan. Ada kata namanya doa satu jaga. Kalau kita hanya sekedar doa saja, kita lupa konsepnya. Rabbana atina fid dunya, ya Allah paringono, datangkanlah kepada kami di dunia ini hasanah, satu. Wa fil akhirati hasanah, dua. Wa qina adzaban, tiga. Dan itu dipisah. Jadi ayat ini itu ada tiga pilihan dan tiga harapan. Pertama, harapan kita, ya Allah mudahkanlah urusan kita di dunia, satu. Ya Allah mudahkanlah kita di akhirat, dua. Yang terakhir, wa qina adzaban, jauhkanlah dari azab neraka. Jadi kalau kita mengatakan kenapa ya kok di dunia itu kita kok hidupnya kok susah, kemudian saya sudah berusaha maksimal kok masih belum ada jawaban. Ya mungkin Rabbana atina fid dunya kita masih belum maksimal. Tapi sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang muslim akan mendapatkan di akhirat nanti yang namanya syafaat dari Nabi Muhammad ketika sering bersolawat. Sehingga kita insya Allah kita semua ini yang hadir ini termasuk pecinta Nabi, sering bersolawat. Mungkin ada cara-cara yang sendiri solawat secara fardhu sendiri, ada juga solawatan yang menggunakan kegiatan masyarakat dan sebagainya. Maka itu bisa menjadi salah satu tawasul kita untuk mencari wafil akhirati hasanah. Memang konsep tapi kembali lagi penting saya sampaikan. Karena kita kembali lagi kalau kita tidak mau memperhatikan anak kita, ada tiga hal yang nanti kalau misalnya kita meninggal itu bisa terus berjaya. Idza mata ibnu Adam, dan juga idza mata insan, jika telah mata meninggal mayit ibnu Adam, anak-anak Adam, in qata'a, akan terputus anhu padanya illa min thalath, kecuali tiga. Sedekah jariyah, ilmu yang tafa atau ilmu manfaat, dan yang ketiga adalah waladun soleh, dan kedua ada anak solehnya. Karena apa? Gak mungkin anak gak soleh mendoakan orang tua. Saya bisa jamin. Tapi kadang mungkin, karena beda seperti ini. Anak ketika dia sudah memutuskan hadir sama orang tua, ada masalah sama orang tua, mereka tidak mau, apalagi mendoakan. Kita tidak mikir kemampuan, artinya banyak orang pintar banyak anak pintar banyak. Tapi soleh itu pilihan. Dasarnya apa? Hadis Nabi, beliau mengatakan Allah telah menjelaskan bahwasanya yang dimaukan oleh Allah itu adalah kalau ketika sudah menjadi pintar, man yuridillah, barang siapa yang telah dimaui oleh Allah, anhu bifaqihu fiddin, akan pintar secara agama bifaqih, dari fikih, memahami di agama, bukan matematika, bukan IPA, bukan IPS, agama dulu, baru agamanya kuat, agamanya fakih, agamanya mahir, pintar, bisa Allah akan melindungi.
Karena al-ilmu nurun wa nurullahi la yudari nasi. Ilmu Allah itu nur, bukan turun, nurun, suatu cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah itu la yudari, tidak akan dihidayahkan bil asi, maksiat. Mereka yang selalu maksiat. Oleh karenanya di sini momennya kan selalu tetap belum ada murid-murid, sehingga ini kita bisa bebas bicara sebagai wali murid, sebagai orang tua, yang artinya saya juga punya anak, artinya juga saya pribadi tidak menggurui. Maaf, ini hanya semata-mata watawasau bil haq, watawasau bis sabr, yaitu bertawasau, bernasihat dengan cara yang hak, dengan cara yang baik, dan dengan pesan. Sehingga harapannya adalah dengan materi ini kita pulang dari sini, kita bermuhasabah. Kira-kira apakah yang saya nempelkan itu betul atau tidak? Apakah hanya sebatas kualitas anak saya sekolah? Apakah saya betul-betul ikhlas menaruh anak saya di atau mau diapakan saja dan lain sebagainya? Karena kita itu sering, kalau dosen di kampus Muhammadiyah Surabaya. Jadi banyak juga mahasiswa itu yang masih berpikiran transaksional. Aku bayar euro, ya saya bayar berapa? Maka saya harus dapat seberapa? Padahal yang namanya pendidikan tidak seperti itu. Ada yang di ekonomi dengan jasa, manufaktur perusahaan pabrik, dan juga namanya retail seperti itu hari. Nah, banyak yang beranggapan sekolah itu jasa. Padahal sekolah itu bukan jasa murni. Artinya sekolah, kampus itu ada 3 terlibat pihak, yaitu pihak sekolah, orang tua, dan muridnya itu sendiri. Jadi dengan ini kita sama-sama menguatkan niat kita. Jadi kita berperan di murid belajar. Bagaimana anak kita? Ketika sebagai contoh, ketika anak kita pulang, dia menangis, dia dimarahi ataupun diganggu dengan rumahnya, ataupun mungkin dipukul oleh gurunya. Kita sebagai orang tua, kalau yang bijak dengan konsep agama tadi, apa yang kita lakukan? Bukan amarah, bukan emosi, tapi tabayun, bertabayun. Datang ke sekolah, tanya ke gurunya, apakah betul guru sadar Anda seperti ini? Pasti akan ada namanya tabayun. Kalau masih belum puas, bisa naik ke sekolah. Artinya ada tabayun dengan cara yang baik, maka hasil pun juga baik. Sehingga kalau kita betul-betul mengikuti pesan Tuhan, insya Allah hidup kita ini lancar. Sebagaimana Allah SWT ini akhir yang saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah sebuah buku pedoman. Jenengan masuk ke Al-Quran ada namanya pedoman siswa. Kuliah ada pedoman akademik. Tugas sepeda motor, pedoman atau panduan penggunaan sepeda motor. Beli mobil, handphone, ada panduan penggunaan mobil ataupun handphone. Kalau ada salahnya mobil, apakah kita bawa ke servis HP? Kan tidak. Makanya Allah menjelaskan kalau kita sebagai manusia tidak mungkin tidak ada pedoman. Al-Quran itu pedoman kita. Dalilnya apa? Waktu Nabi itu hajamiyah. Ini ceritanya Nabi Adam kali itu. Beliau tergoda oleh istrinya untuk memakan buah kelatan. Istrinya tergoda oleh iblis. Kemudian oleh Allah diusir. Kulnah itu hajamiyah. Pergi Anda semua dari sini. Nah ini yang menarik. Ketika pergi ada ayat setelah itu fa'imah yang nakut ini fa'imah, dan ketika yang nakut datang padamu ini dari Allah kata Allah Buddha petunjuk, bukan hidayah, petunjuk. Faman tabi'a hudaya, dan berikutnya faman tabi'a yang telah mengikuti, bentuknya firman lagi. Faman tabi'a hudaya, dan yang telah mengikuti budaya ataupun petunjukku, petunjuk itu. Fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Fala, tidak ada khauf, takut alaihim pada mereka, wa la hum yahzanun, dan mereka jangan sedih. Maka lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana itu betul. Artinya itu seperti itu. Kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh takut. Syaratnya apa? Ikuti budaya Allah, ikuti petunjuknya Allah. Dan yang menarik, kenapa itu langsung Nabi Adam? Seakan-akan Allah menjelaskan
bahwa ini untuk Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Nabi Muhammad, semuanya sama caranya, sama-sama terkait tauhid, sama-sama terkait sama Allah Nabi tadi, dan betul-betul meningkatkan diri kepada Allah SWT. Kalau itu tercapai, janji Allah yang lain, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya aulia, kekasih Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sinkron dong kita, sinkron dong Ibu. Apa itu sinkron sama? Cuman lancar ayatnya karena apa? Quran turun tidak buku, melainkan masalah dengan masalah. Jadi tidak urut secara tapi sama secara maknanya. Intinya tauhid, intinya adalah betul-betul membuat kita nonton jedok kepada Allah dengan turunan-turunannya. Masalah anak, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah komunikasi, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Saya doakan Bapak Ibu semuanya dapat menjadi hamba Allah yang bertakwa dan juga dapat mengamalkan apa yang kita bahas pada hari ini. Tentunya dengan harapan bahwa semoga yang telah kita lalui ini, anak-anak kita semuanya, pasangan kita bisa menjadi muttaqin, bisa menjadi sungguh-sungguhnya mukmin. Dan saya juga berdoa Bapak Ibu semuanya sebagai penceramah pada hari ini dapat mengamalkan apa yang kami sampaikan juga, karena sejatinya kita semua sama-sama mencari ridho Allah, sama-sama mencari kebaikan, dan juga sama-sama ingin mendapatkan keturunan yang soleh agar nanti ketika kita sudah tidak ada, itu yang akan membuat kita bahagia dengan doa-doa. Oke, Angel. Ada yang mau ditanyakan Bu, acara selanjutnya dari tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian, ibu dari Saran Gabri dan Bupati Satukan. Kemudian Ustaz, ini saya himbauan mengenai parenting. Memang kalau di zaman sekarang ini kan tantangannya jauh lebih banyak, tidak seperti zaman kita dulu. Pun mengenai menyangkut soal misalnya, saya pikir tugas utama kita sebenarnya adalah bagaimana kita titik kesadaran anak-anak harus dimunculkan dan itulah keimanannya. Jadi bukan sekedar kamu sholat begini, tapi kita sebagai orang tua mungkin lebih ke kenapa sih nak kita harus sholat. Terus bukannya sesuatu yang kita kenalkan ke anak itu bukan konsekuensinya kalau kita nggak sholat apa, tapi lebih ke menumbuhkan kecintaannya dulu. Biasanya kecintaannya anak-anak kita kepada Allah, terus besarnya Allah, kasih sayangnya Allah, semuanya yang Allah kasih ke kamu. Nah itu mungkin yang harus kita bangun sebagai orang tua.
ibu dia tadi diagnosa anaknya pas berapa? Oh, jadi Bapak Ibu semuanya, di Labutan ada gangguan pulau ini. Jadi intinya dalam Al-Quran itu konsep parenting ada 4 level. Yang pertama adalah untuk anak sobiun dari 5 tahun. Itu harus ada pendekatan pemanjaan. Jadi dimanja. Bagaimana Nabi tadi saya bagaimana Nabi ketika sholat mengajak cucu yang baru 3 tahun ingin nakal yang cucu kan seperti ini. Jadi ketika maksud ganggu dan sebagainya. Kemudian ada kemudian apa namanya bahkan sampai naik ke punggungnya Nabi, rukuk, sujud lama sampai ada riwayat sahabat itu kok lama sekali Nabi tidak naik dan tunjuk ternyata punggungnya naik di punggungnya Nabi. Artinya ada upaya memanjakan mendekatkan hati dengan anak. Kalau nakal di marahi pasti anak jangan. Ketika sudah naik level kedua, ada namanya level ketegasan. Ketika Nabi mengatakan usia 7 tahun boleh dipukul, walaupun mungkin dengan pukul keras atau lembut dan sebagainya tergantung masing-masing. Tapi kita dengan kondisi saat ini, di mana anak kita mudah dengan informasi, tantangannya lebih besar, maka yang penting ada muncul segala gelombang. Tapi tetap sayang. Barulah ketika naik lagi level usia balik di SMP SMA, itu tegasnya agak dibilangkan ada namanya unsur komunikasi. Banyak ngobrol, banyak tukar pikiran. Nah baru ketika naik usia 20 ke atas, teman yang paling itu yang kadang-kadang kita lupa. Manjanya kadang-kadang saya mengertikan usia sampai 5 tahun sampai SD cuma jangan terus bablas ya. Tegasnya tidak ada. Sehingga yang namanya manja ada masanya, tegas ada masanya, komunikasi ada masanya, dan teman itu juga ada masanya. Karena itu mengaruhi dengan yang namanya psikologi anak. Ketika anak kita dimudahkan terus, dimanjakan terus sampai dia usia balik, maka yang pertama dalam sini adalah tentu orang tua saya, jadi artinya dia kan masa berpikir kalau saya salah dan dimarahi. Sebagaimana saya pengalaman dulu ketika bapak saya kan sudah termasuk anak dia lagi nakal dulu ketika SD karena masa-masanya dan kalau pokoknya karena dia dan teman-teman sering terbuka dan yang lain akal dan sama bapak dan ibu berlari lucu dimarahi dan lain sebagainya. Baru setelah itu dirangkul ke saya jadi ada dibuat anak kita itu seperti dari naik turunkan dimarahi tapi saya dirangkul dicium saya juga sih tahu. Akhirnya itu terjadi ketika saya dari SD atau satu itu ada pertama kemudian bapak pengen saya masuk pondok di Bogor. Jujur lah itu saya tidak mau. Saya pengennya itu sama teman-teman dengan teman-teman laki-laki dan teman-teman perempuan SMP pengen sulit 14 tahun. Bapak ngomong seperti ini. Yaudah kita ngomongin apa kalau kita mau sekolah tapi kalau kamu nanti besar jadi anak yang tidak berhasil, jadi anak yang nakal, jadi anak yang tidak taat sama orang tua, terus bapak meninggal, bapak tanya sama Allah, bapak akan jawab, ya Allah anak saya sudah mau saya masukkan pondok, tapi dia tidak mau. Kamu sendiri yang salah ya. Itu namanya anak kecil ya. Saya usia 6 SD dengan gaya bapak saya yang keras, lunak kelas 6. Jadi seakan-akan saya langsung saya sampai dulu. Walaupun akhirnya ketika SMP ketika pondok ya awal-awal ada bentar, kemudian ada yang Pak Ibu pondok untuk menggani, untuk menguatkan hati dan sebagainya sampai akhirnya alhamdulillah lulus 6 tahun dan lain sebagainya. Ketika kuliah pun seperti teman ngobrol dan lain sebagainya, dan usaha saya juga masih dimarahi. Tapi itu yang penting ada upaya parenting yang baik dengan konsep Al-Quran tadi.
Nah betul tadi kata Butir bahwa namanya orang tua kadang-kadang imannya imannya turun, kadang ya sedang naik. Tapi kembali lagi kita ketika jadi anak, kadang-kadang kita harus bersikap dewasa. Maksudnya bukan dewasa usia, tapi lebih kepada ya harus menjadi tauladan kepada anak kita. Memang berat, saya tidak juga, tetapi minimal kita sering. Seperti kalau saya tadi anak saya usia 3 tahun, saya ajarkan bagaimana dia senang belajar. Itu ya tidak pas jamaah maghrib isya. Karena jamaah maghrib isya itu imamnya kan keras, suaranya jarak, suaranya tidak sir. Sehingga kalau saya ngajar anak saya di masjid, tidak bunyi ketika baca Al-Fatihah dan suara-suara itu. Kalau saya mengajarnya, biasanya saya kali rokaat terakhir ataupun duhur asar, sudah mengenalkan ketika jamaah yang marahi saya ngomong. Jadi orang tua sebagai pelindung, artinya mohon maaf Pak, ini jangan anak masjid aja. Karena yang namanya jamaah kita tidak tahu, ada yang kadang marah ketika ada anak kami. Tapi kita sebagai orang tua mikirnya apa? Malu di depan Allah atau malu di depan jamaah kita? Kalau saya malu di depan Allah, jujur saya. Karena kembali lagi dengan materi tadi, kalau kita mengupayakan istiqomahan dengan anak kita, insya Allah yang namanya anak akan terbiasa. Zaman dahulu kenapa orang yang sekarang belajar orang tua? Karena zaman dahulu perhiburan di desa, kalau versi Pak D, Pak E, dan Bapak saya itu anak-anak kecil keluarga tidur di langgar, yang akan dilanggar. Kalau sekarang melanggar, dilanggar tapi melanggar aturan-aturan. Ketika dimasuk dimarahin keluar ya, dan sebagainya. Mungkin itu. Jadi memang tidak mudah. Makanya ada istilah kalau misalkan menjadi seorang ibu, menjadi seorang guru ataupun pendidik itu akan menjadi amal jariah dan berkesan karena itu susah, murah nih, tidak perlu uang untuk itu ya. Artinya pokoknya untuk yang lain lebih kepada ekspektasi kita untuk ngomong ngajar itu kan tidak perlu effort uang, tapi effortnya dalam hati kita. Effortnya adalah laut dan memberikan sumber yang baik kepada mungkin itu. Barangkali ada anggapan ataupun saya lain di monggo. Kalau urusan saya tidak sedapat di monggo. Nanti kita sering saja. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Monggo. Jadi pertanyaan yang luar biasa, artinya bagaimana apakah betul sudah seperti itu terkait pola pendidikan depan ini? Karena kembali lagi bagi kita di sini dengan atau itu ada yang kufu atau kelompok dan juga organisasi masing-masing. Ada yang ikut kemudian, ada yang ikut NU, ada yang tidak dua itu, dan ada juga ke PKS, dan juga yang arah ke
Insya Allah semua itu kalau saya boleh katakan, artinya selama Sunni artinya masih bergantung kepada Allah, Nabi Muhammad dan empat sahabat dan Syiah saya tidak dalam Sunni itu adalah wasilah, adalah ikhtiar kita untuk menuju kehadiran Allah nanti di akhirat untuk terus berdoa. Nah, tinggal kita bagaimana di sini mempromosikan diri. Apakah kita, kalau saya mengatakan kalau saya sudah dasar sekali, artinya semua diajarkan. Bagaimana doa bareng-bareng juga ada, bagaimana doa tidak bareng-bareng juga ada, doa sehari juga ada. Jadi insya Allah ketika dimanapun setelah itu dia anak-anak ini di sekolah, mau di sekolahan ya misalnya ilmu atau di SMP Muhammadiyah atau di pondok-pondok yang lain, insya Allah akan mengikuti. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua yang menguatkan kita, memuaskan jabatan, mau mengkader anak kita kemana. Kalau menurut saya, ketika usia anak tadi sudah mengarahkan dari itu, insya Allah sudah benar. Tinggal kita yang mengarahkan lagi ketika ada masalah. Dan masalahnya ketika usia SMP itu kenapa tadi dia pernah mengatakan pola komunikasi. Anak-anaknya sudah mulai senang dengan pergaulan yang dibuat. Mulai dapat teman di SMP, dapat teman di SMP, sehingga intensitas atau ukuran ngobrol dengan tua kadang-kadang kurang. Kalau kita yang memulai kadang-kadang harus salah. Jadi kita yang sebenarnya itu yang harus kadang-kadang memulai. Kalau anak kita tidak mau dengan cara yang biasa, aja dengan cara yang tidak biasa. Contohnya terutama tentang makan. Maksudnya tidak harus di rumah gitu. Bisa dengan cara keluar rumah makan bersama di warung sederhana, ngobrol-ngobrol yang enak, bagaimana perkembangan sekolah mulai dan sebagainya. Terus setelahnya kita belajar. Jadi ada komunikasi yang terus ada. Sehingga kalau udah bicaranya amal dan sunnah, maka insya Allah secara konsepnya sudah betul. Tinggal kita sebagai orang tua apakah tetap memberikan kalau ada yang berbeda, karena semakin tinggi anak usia semakin risiko. Loh, kalau itu kok gini, berarti boleh bisa terjadi juga. Nah ini juga sering seperti itu. Sehingga kita sebagai orang tua juga harus hati-hati dalam orang. Seperti itu. Saya seperti itu, artinya kalau kita sudah anak kita sudah beri nama seperti itu, artinya masalah dan sunnah, kemudian kita sudah sering belajar komunikasi, tinggal bagaimana kita memposisikan diri sebagai contoh yang baik. Karena semakin tinggi usia anak, ada bisa semakin kritis dan juga ada tidak mau cerita pada orang tua, lebih nyaman ke sahabatnya, lebih nyaman ke temannya. Nah ini yang menarik dan juga tantangan bagi kita sebagai orang tua. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup Ustaz. Mau ditutup dulu. Oke, sebelum mengakhiri sesi kajian berkenan hari ini, adalah kita bersama-sama menundukkan hati kita, kita bersama-sama memposisikan diri kita di hadapan Allah yang sangat kita itu kecil sekali, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita harapkan oleh Allah betul-betul dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi hamdan syakirin, hamdan lillahi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pengurus guru dan karyawan kawasan yang baik-baik, dan perbaikilah pengurus guru dan karyawan kawasan. Ya Allah, berikanlah kepada kami
wali murid yang baik, dan perbaikilah wali murid kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang baik, dan perbaikilah anak-anak kami. Ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan kami, ya Allah, agar apapun yang kami harapkan di dunia ini dapat Engkau ridhoi di akhirat, dan juga Engkau jauhkan dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Saya mohon izin, kurang lebih mohon maaf jika ada yang baik dari Allah, jika ada yang salah murni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.